Dia ada penjual makanan-makanan Itali di dalam tempat yang sempit, kecil. Berarti berapa lama Pak di tempat makan Itali, Pak? Udah hampir 10 tahunan. Juga. Iya. Sampai mantan istrinya Ruben Onsu, Sarwenda pernah kesini. Takis. Takis, Bos. Dah, itu aja. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin. Aku lagi ada di daerah PI Pondok Indah ya. Ini di belakang gue lagi ada, bukan lagi ada, sudah ada tempat makan food court. Tapi gue mau nyobain sebuah tempat makan yang unik banget. Dia ada penjual makanan-makanan Itali di dalam tempat yang sempit, kecil, sederhana. Namanya Mr. Botak sih. Nah ini gue dapat rekomendasi dari DM. Nanti kita masukin DM-nya. Jadi teman-teman yang punya rekomendasi boleh DM gue. Ini Instagram gue sebelah sini. Karena gue selalu baca DM kalian. Terlebih yang ngasih rekomendasi makanan yang asik, yang seru, yang terjangkau bakal gue review. Jadi nggak usah lama-lama. Teman-teman langsung klik tombol subscribe aja supaya tidak ketinggalan kalau kita habis bahasa guys, bekas hujan. Nggak jadi guys, nggak jadi lucu. Awas, watch out, minggir lu mis. Udah pakai tombol subscribe supaya tidak ketinggalan kalau kita habis upload video. Let's go. Wah, hujan guys. Pas banget hari ini syuting, tiba-tiba hujan. Setelah sekian lama Jakarta nggak pernah hujan, finally hujan juga bro. Nah, kita udah sampai lokasi sebelah sini. Yuk, kita kenalan dulu dengan bapak siapa nih? Pak Botak. Pak Botak. Bisa Mr. Botak. Wis. Karena emang botak ya Pak? Iya. Kalau saya cepak. Dari baru buka udah botak. Emang ini jadi ciri khas dagangan bapak, rambutnya botak gitu Pak? Iya. Oh, Tapi kalau rambutnya gondrong jadi ganti nggak? Pizza gondrong. Bisa gondrong. tapi kalau bapak sih nama siapa? Iwayan Retesang. Iwayan Retesang. Retesang. Orang Bali Pak? Iya. Wah, namanya soalnya ikonik banget. Pak, mau tanya, ini bapak kan kalau di sana kan kayak di food court nih Pak. Saya selama ngonten di tempat makan kayak begini, jarang banget yang jual pizza. Biasanya kalau nggak ayam, soto, ya kan. Tapi bapak ini jualan pizza sama pasta. Awal mulanya kepikirannya gimana Pak? Memang waktu saya kerja di restoran Itali, saya pengen buka warung begini. Udah mimpinya mau buka tempat makan Iya. gini. Berarti berapa lama Pak di tempat makan Itali Pak? Udah hampir 10 tahunan. Juga. Iya. Tapi base restoran Itali di Indonesia? Iya, namanya Pizza Boat. Pizza buat, wah saya belum pernah dengar tuh. Pondok Indah. Pondok Indah. Berarti bapak belajar pertama kali makanan Itali memang dari tempat itu? Iya. Sebenarnya saya bukan tukang masak, bartender. Wih, bikin minuman dong. Iya, koktail. Waduh. Boleh nih. Berarti lebih lama di bartender dulu, habis Iya. itu baru switch ke makanan Nah. Itali. Nyolong-nyolong aja. Nyontek-nyontek. Nyontek-nyontek. Akhirnya bisa, udah buka sendiri. Pertama kerja di hotel dulu. Hotel. Iya. Oh, berarti bapak basicnya F&B ya Pak Iya, ya? Kartika Plaza Hotel yang di Bali. Beci-beci ini kalau bahasa Bali. Beci lah, beci-beci. Pinter bahasa Bali dia. Dikit-dikit bisa Pak, bahasa Bali. Kalau di Bali itu beli, kalau yang perempuan G. Nah, Pak, di sini udah berapa lama koleng ini Pak? saya buka 2006. 2006. Hmm. Tempat pertama memang di sini. Di sini 2006 Agustus. Agustus ya. Gimana Pak awal-awal pas buka? Pembeli kaget gak atau ternyata langsung Ya. rame? Lumayan, karena harganya terjangkau, masih harga 8.000, 10.000, iya. Gila. Berarti buka jam berapa kalau di sini Pak? Setengah 10, Setengah 10 sampai jam jam 4, 4. last order jam 3. Jam 3 ya. Kemarin kita datang jam 1 guys. Iya. Udah habis, sold out semuanya. Berarti kalau ke sini Pak, apa yang membedakan pizza atau pasta Bapak dengan tempat lain menurut Bapak apa? Mungkin ya dari bumbunya tergantung racikan kita sendiri sih. Betul. Berarti semua berdasarkan pengalaman Bapak ya. Iya. Kalau paling best seller apa di sini Pak? Kalau pizza? Biasanya ya mereka ground beef, smoke beef. Oh gitu. Atau lagi? Ada cheese pizza. Cheese pizza. Oh kalau cheese full keju semua Pak? Ya, ada smoke beef pizza, ada ground beef. Sebenarnya kalau pasta banyak banget pilihannya ya Pak. Ada fettuccine. Oh, Dari pertama kan spaghetti, spaghetti. napolitana, Oh, aglio olio. oh. Banyak ya. Banyak. Berarti kalau makan dari harga berapa Pak? Paling murah di sini Pak? Paling murah 22. Itu apa? Kayak spaghetti bolognese Oke, kalau pizza-pizza ini harga berapa? 22. Ukurannya Kalau small, Semua ada beberapa ukuran, satu ukuran satu aja. ukuran. Kalau pizza. Ada yang 22, ada yang 20, yang cheese pizza 20. Oke, kalau pasta ada harga 20 ribuan ya. 30 ada makaroni skutel. Ada hari ini. Ada. Kita bakal cobain. Berarti di sini dengan modal 20 ribuan kalian udah bisa makan dan nyobain asli dari
resep buatan Bapak. Udah di aplikasi ojol, Pak? Udah ada Gojek. Udah ada ya? Ada. Jadi kalau misalnya kalian nanti pengen nyobain, penasaran bisa cobain via ojek online. Oke, Pak. Menurut Bapak, tadi aku mau pesan pizza yang smoke beef, ground beef 1, yang keju 1. Nah, kalau untuk spaghetti, Bapak rekomendasikan saya yang mesti saya cobain apa, Pak, di sini, Pak? Mau yang oseng-oseng atau yang bolognese apa yang carbonara? Carbonara saya mau. Nah, carbonara sih bagus. Habis itu atau lagi apa, Pak? Aglio-olio. Boleh. Itu ditumis-tumis gitu ya, Pak ya? Ah. Kayak di saute gitu ya? Nah, Boleh. Itu berarti saya pesan 2 sama pizzanya 2. Sama satu lagi tadi makaroni skutel. skutel 1. Iya. Kita cobain makan di sini, semoga cocok jadi rekomendasi warga Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Fatmawati datang ke Pondok sini. Indah Plaza 2. Ya, nanti alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi. Pak, monggo dibuatin, saya tunggu. Terima kasih banyak. Oke, ini pesanan kita, bro. Gokil, gue pesan banyak banget. Terlebih pizzanya, karena gue pernah sama pizzanya. Tadi kan udah lihat ya, gue pesan apaan aja. Cuma sebelum Bang Pri makan, kita doa dulu ya. Amin. First thing first, gue mau cobain pizza dulu. Karena gue kalau makan pizza, demennya pizza keju. Dia ukurannya cuma ada yang small, nggak ada yang gede ya. Cuma satu ukuran doang. Kita cobain ya. Dia dohnya nggak bikin, beli jadi dia. Tuh, mantap ya. Kejunya melimpah loh, pakai keju cheddar, pas pakai keju mozzarella. Takis. Bos. Damn. Kejunya kan dipanggang ya, ada crispy kejunya sama meleleh mozzarella. Tapi yang gue suka sebetulnya adalah si bapaknya tuh punya adonan sausnya tuh enak banget, asem, manis, gurih, asin. Tuh, mantep deh. Kemarin gue udah ajak Wah, enak ya. Untuk harga berapa? 20 ribuan ya. Ini enak loh, walaupun porsinya personal ya. Ini mungkin kalau buat gue sendiri mah habis lah. Saus-saus. Gue bilang pedas. Solusi kalau misalkan lagi tanggal tua, belum gajian, kalian pengen makan pizza, makanan Itali bisa ke sini. Modal 50.000 dapat pizza, satu dapat pasta. Yang kedua nih. Ini yang tadi smoke beef, ground beef ya. Basically sama aja, cuman dia ada tambahan daging cincang sama pakai smoke beef. Tuh. Mantap ya. Ini lebih rame teksturnya, ada crispy, lembut, ada beras daging cincangnya, sama smoke beefnya bagus. Dia pakai smoke beef yang mereknya oke ya, walaupun harga 20 ribuan, tapi dia punya merek smoke beefnya yang bagus punya cuy. Mantap ya. Lanjut, ini gue mau coba yang carbonara. Kalian komen deh, kalian kalau makan spaghetti tim yang creamy, apa yang gurih asinnya yang kayak ditumis-tumis kayak si aglio-olio. Kalau gue tim yang creamy nih, masih ngebul guys. Beuh, mana lagi hujan-hujan lagi. Takis. Takis bos. Wah, mantap sih. Wah, creamy, gurih, ada kejunya. Tumisan bawang putihnya wangi banget. Ini jam makannya makin ramai ya. Ya, banyak kan kesini pada makan spaghetti. Karena dengan harga 20.000 ini banyak guys. Oh, tadi ada keju lagi ya. Dikasih keju atasnya, biar nambah tekstur, ada asin-asin dari keju. Yes.
Gue gak punya ekspektasi tinggi sebetulnya pas datang, tapi pas makan enak. Sampai mantan istrinya Ruben Onsu, Sarah Wenda pernah kesini, makan kesini langsung. Semoga bener ya guys ya penjelasan namanya. Mantap. Ini yang ke-4 berarti ya. Kalau ini versi yang tumis-tumis. Kalau kalian suka spaghetti yang bentuknya tumisan yang disaute pakai bawang putih yang smoky banget pakai cabai rawit, pesannya aglio olio. Sama bedanya kalau misalkan yang aglio olio dia dipakai jamur ya. Dia lebih tipis-tipis ya. Ini lebih ke asin, pedas, cuman rasanya agak dry. Kalau gue lebih sukanya yang fettuccine, carbonara. Jadi kalian bisa request cabenya sebanyak apa ya, tinggal bilang bapaknya aja. Nih. Mantap. Last but not least, makaroni squatter. Ini tampilannya mantap sih. Kejunya nih. Pak, ini berapa duit, Pak? 30.000. Wow, 30.000 nih. Ini buat sharing sih bisa ya, Pak ya? Banyak ya? Iya, banyak. Tuh. Oh. Wah, masih ngebul. Dia dipanggang langsung. Satu hal yang mesti kita apresiasi menurut gua adalah bapaknya tuh bikinnya made by order. Kalau kalian pesen baru dibikin makanannya, bukan yang ready stock. Jadi selalu hangat, selalu fresh pasti makan. Wah, enak ya. 30 Chinglish ya, enak banget, lembut. Sausnya dia nggak tahu ya, bapaknya tuh punya racikan saus tomatnya enak buat gue. Baik yang di pizza maupun yang di makaroni squatter enak. Mozzarella-nya cukup banyak, mengcover atau menutupin semua bagian si makaroni squatternya. Jadi gue rasa untuk harga 30.000 ini wajib banget buat kalian cobain. MMK, murah meriah kenyang. Wadidaw. Laklapna cuma kamu deh pun hafsal deka. Aroy. Buat nilai ya, warung pizza Pak Botak dengan harga 20 sampai 30 ribuan, baik yang spaghetti, pizzanya, makaroni squatternya, gue kasih nilai 9 dari 10. The best 9 buat warung Pak Botak, the best. Datang, jadi berkat, jadi rezeki buat yang jual ya. Akes bos. Woi, ini lagi bikin Penne bolognese. Penne bolognese buat pesanannya Pak ya. Skutel. Oh. Yang skutel. Mas siapa Sarwena kesini katanya? Iya. Udah lama belum? Udah lama. Beli apaan aja? Pizza, fettuccine, makaroni skutel. Banyak juga ya? Iya. Keren. Bapak berarti ini sehari kalau lagi rame bisa berapa porsi Pak? Sekarang kurang sih. Dulu berapa pas? Kalau dulu bisa 50, 60. Sekarang paling banter 20. 20 ya. Semoga nanti di videonya ngebantu penjualannya Pak ya. Amin. Biar makin ramai aja teman-teman yang tinggal jauh bisa kesini cobain atau nggak pesan via ojek Yang online. Sabtu Minggu libur. Libur ya? Iya. Kecuali ada pesanan. Pesanan emang bisa? Bisa. Hubungannya kemana? Ke nomor itu. Nanti kita kasih masuk ke nomor WhatsApp-nya sebelah sini ya. Kalau mau pesan H-1 kali Pak ya? Iya. Biar disiapin dulu ya. Oke Pak, tadi totalnya jadi berapa duit Pak? 140.000. Udah semuanya yang ini? Iya. Oke. Sama mana? Oh enggak, tadi kan nambah pizza udah dihitung belum? Udah. 140 ya. Bisa pakai QRIS nggak Pak? Bisa. Bisa ya. Coba QRIS dulu guys. Warung pizza Mr. Botak. Taksnya pakai X ya guys? Iya, jangan PK. 140.000. Murah kan? Murah, meriah, kenyang. Udah ya Pak. Iya, sip. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga berkah selalu usahanya. Amin. Makin ramai yang beli. Amin. Tuh. Pak, nanti izin mau nempel stiker boleh nggak Pak? Boleh. Biar teman-teman tahu pernah di review sama saya. Siap. Mantu, sukses semua Pak. Iya. Saya selalu beci-beci ya. Iya. Kapan-kapan saya mampir lagi. Boleh. Kita tempel di sini ya. Nih, dapat stiker dari Bang Pin. Teman-teman cobain nih. Jadi berkat, jadi rezeki buat yang jual. Mantap lah. Dah. Komen nextnya gue masih ke tempat makan mana lagi yang mesti gue review. Biar jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton. Klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate dan pastikan kalian semua klik tombol subscribe. Sudah tinggal kita habis upload video. Awas! Santai! Bang Ipin. Pokoknya lupa buat Burnout.